Oke, yang pertama, Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi empat saling membagi tua sama panjang, maka segi empat itu jajar genjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Berikan argumen jawaban Anda. Ya, tentu saja saya setuju dengan Arya, yang mana jika ada segi empat, ya, segi empat, misal ini ada segi empat A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, AC adalah diagonalnya dan BD adalah diagonalnya yang akan berpotongan di sini. Misal ini titik O lah. Nah, kita akan tahu dengan ilustrasi ini, kita akan tahu bahwa OD itu akan kongruen dengan OB, terus OA juga akan kongruen dengan OC. Ini diketahui. Oke, terus selanjutnya sudut AOD itu akan kongruen dengan sudut BOC. Ini bertolak belakang. Terus selanjutnya kita akan tahu juga bahwa segitiga AOD itu akan kongruen dengan segitiga BOC. Akibat 3 dan juga postulat sisi sudut sisi. Mana ini kan OA kan dari OA yaitu sisi, sudut AOD sisi OD ini kan sama, dan BOC sisi OB, terus sudut BOC sama sisi OC, makanya akan jadi kongruen. Oke, selanjutnya yaitu AD bukan AD ya, AD ya, ini AD ya, ini AD akan kongruen dengan BC. Akibat 4. Lalu selanjutnya sudut AOB itu akan kongruen dengan sudut DOC. Sama ya, rasanya kayak nomor 3 bertolak belakang. Nah, sama, jadi segitiga AOB maksud saya, AOB itu juga akan kongruen dengan segitiga DOC. Sama ini akibat 6. Dan sisi sudut sisi. Dan AOB ini kan sisi A, sisi AO, terus sudut AOB dan sisi OB. Sama ini sisi OD, terus ada sudut DOC, terus ada sisi OC juga. Oke. Yang langkah ke-8 kita akan tahu akibatnya dari langkah 7 ini. AB akan kongruen dengan DC. Akibat 7. Nah, setelah kita tahu ini, maka yang terakhir adalah segi 4
A, B, C, D adalah jajar genjang. Yang mana sesuai definisi jajar genjang ya, jika ada dua sisi yang sejajar dan juga kongruen, maka itu jika ada segi empat yang dua pasang sisinya itu sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Nah, ada juga kan ada sisi yang sejajar ya, sisi AD sama sisi BC sejajar dan juga kongruen di langkah 5 ini, dan juga ada juga sisi AB akan kongruen dengan sisi DC. Akibatnya, maka dari itu nomor 1 sudah terbukti. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan juga garis berat. Oke, pertama akan diketahui segitiga, misalnya segitiga ABC sama kaki ya, sama kaki. Dengan AD itu garis baginya, AD garis baginya sudah ditarik dari titik puncaknya melalui puncak segitiganya. Oke, dan kita membuktikan garis AD merupakan garis tinggi dan juga garis beratnya. Oke, yang pertama seperti biasa ya, kita buat lagi gambarnya, yaitu kurang D. Oke, langkah yang pertama, kita tahu karena ini segitiga sama kaki, maka AB akan kongruen dengan AC. Terus ini diketahui ya. Terus sudut BAD itu akan sama atau kongruen dengan sudut CAD. Sudut CAD ini juga diketahui. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, jadi sudut BAD ini akan sama dengan sudut ini. Nah, kita juga tahu bahwa AD itu akan kongruen dengan dirinya sendiri, yaitu reflektif. Terus yang selanjutnya, nah karena kita sudah tahu ini 3, oleh karena itu segitiga segitiga BAD itu akan kongruen dengan segitiga CAD. Nah, ini karena juga postulat sisi sudut sisi ya. Jadi ini sisi sudut di sini dan sisi sudut sini dan sisi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa dua segitiga ini kongruen, maka BD juga akan kongruen dengan CD. Akibat 4 ini, karena kita sudah tahu maka ini akibatnya. Nah, maka dari itu AD adalah garis berat.
karena langkah 5 akibat 5, dan juga definisi garis berat, yang mana garis beratnya itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut sehingga membagi sisi depannya menjadi sama besar atau sama panjang. Oke, selanjutnya itu kita juga selanjutnya yaitu sudut BDA itu akan kongruen dengan sudut CDA. BDA akan kongruen dengan sudut CDA akibat langkah 4 ya. Jadi akibat diketahuinya bahwa segitiga BAD sama segitiga CAD ini kongruen. Maka dari itu ini ditulis akibat 4. Akibat 4. Nah, oke. Yang selanjutnya sudut BDA ya, itu akan siku-siku ya, karena ya sudut BDA juga kongruen dengan sudut CDA, jadi kongruen dan sudut itu saling bersuplemen. Jadi BDA sama CDA itu saling bersuplemen. Ini ditulis jadi ini ditulis BDA siku-siku karena kongruen dan bersuplemen ya. Bersuplemen dengan CDA, sudut CDA. Nah, akibatnya garis AD ya, AD itu akan tegak lurus dengan BC akibat dari langkah 8 ya, akibat dari langkah 8. Oke, karena itu CD lagi bukan, AD adalah garis tinggi akibat 9. Nah, dan juga definisi dari garis tinggi, yang mana garis tinggi merupakan garis yang ditarik dari salah satu dari titik sudut dan tegak lurus dengan sisi yang di depannya. Jadi garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut sehingga tegak lurus dengan sisi depannya. Nah, maka dari itu garis AD merupakan garis berat dan juga garis tinggi dari segitiga ABC yang sama kaki. Oke, yang selanjutnya nomor 3, dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q dan R. Terus ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran di S dan T. Jika PQ dan PS masing-masing merupakan garis eksternal, buktikan PQ dikali PR akan sama dengan PS dikali PT. Tadi kan ada lingkaran, ada satu titik di luar lingkaran yaitu titik P. Ditarik garis H motong di titik Q sini dan R.
ditarik juga garis G sehingga memotong S dan T. PQ dan PS adalah garis eksternal. Nah, terus buktikan PQ dikali PR sama dengan PS dikali PT. Oke, langsung yang pertama bukti. Kita gambar lagi ya tadi. Di PQ sama PR. Terus PS sama PT. Ini garis H, ini garis G. Nah, seperti ini. Lalu yang pertama, hubungkan I dan T sehingga bentuk T. Terus yang kedua juga sama, hubungkan R dan S sehingga membentuk RS. Oke, kita hubungkan dulu. Oke, yang terus selanjutnya kita akan memandang sudut sudut PRS. Pandang sudut PRS itu akan kongruen dengan sudut PTG. Itu ya, kalau namanya sudut keliling ya, sama menghadap busur yang sama juga, PRS sama PTG. Ini sudut keliling. Sudut keliling. Terus yang keempat, kita juga akan memandang sudut SP dan R. SP dan R. Sudut SP R itu juga akan sama dengan sudut QPT. Oke, QPT. Oke, terus selanjutnya dari langkah 3 dan 4 ini kita akan tahu bahwa segitiga PRS itu akan sebangun dengan segitiga PTG. Ya ini akibat 3. Setelah itu kita akan tahu PG per PT itu akan sebanding dengan PS per PR. PG sama PT itu akan sebangun dengan PS dan per PR. Nah, akibatnya kita bisa mengubah bentuk kesebangunan ini menjadi dikali silang ya. Jadi PG dikali PR akan sama dengan PS dikali PT. Nah, dengan ini terbukti sudah kalau PG dikali PR akan sama dengan PS dikali PT.
tidak akan terbukti. Oke, yang selanjutnya nomor 4A, lukis sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dan ukuran AB5, AE4, BC8 dengan sudut-sudut 120 dan perbandingan proyeksi 2:3. Oke, jadi kita buat dulu ya. Ini AB 5 cm 5, terus kita buat AE4, ini A, B, ini E, ini 4, terus ini 5 juga, ini 4. Jadi kan bidang bidang frontal ya, AB FE. Oke, setelah itu kita akan membuat yang namanya sudut 120 ya. Jadi dengan cara kita seperti ini. Waduh. Nah, seperti ini, dan ini di sini, dan kita tarik garis ya 8 cm ke sana. Sama untuk yang ini. Oke, terus tadi kan ada yang namanya proyeksi 2:3 ya. Jadi ini kita akan bagi garis ini yang 8 tadi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Waduh, 3. Karena yang diambil proyeksinya 2:3, jadi kita akan ambil yang di sini nih, yang di sini, titik ini. Ya, terus karena ini kan sudah ketahuan 2:3 ya. Nanti terus kita akan membuat sudut 120 lagi di sini, tapi kita harus menggunakan yang namanya garis bantu karena nanti agak susah kalau nggak pakai itu. Ini langsung kita buat aja. Waduh, delapan cm. Kita juga bagi 3 sama kayak tadi, kita bagi 3 tuh. Seperti ini, kita ambilnya di sini, jadi kita hubungkan ini akan jadi 5, harus jadi 5. Di sini C, di sini D. Terus kita akan ini 4, akan tarik ini ke 4, ini juga 4, lalu kita hubungkan ini, dihubungkan ke sini, lalu ini dihubungkan ke sini.
Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi seperti inilah balok dengan ukuran AB5, AE-nya 4. Ini AE-nya 4. Terus apa lagi tadi? BC-nya 8 dengan proyeksi 2/3. Jadi BC ini kan tadi 8 dengan proyeksi 2/3 dengan sudut 120. Oke, 4B. Perhatikan prisma ABCDE FGHIJ berikut. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik P, Q, dan R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti di gambar. Nah, gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik P, Q, R tersebut. Nah, oke, yang pertama kita akan menggambar bidang diagonal ya. Pertama kita akan menggambar bidang diagonal AD IF. Nah, bidang diagonal ADIF ini akan berpotongan dengan bidang diagonal BECG. BECG. Nah, setelah itu misal berpotongannya di titik K sama di titik L ya. Nah, oke, setelah itu kita gabung garis PQ. Gabung garis titik PQ, P dan Q. Nah, setelah itu kita juga akan hubungkan K dan L. Titik K dan titik L. Nah, PQ akan berpotongan dengan garis KL misal di titik X. Nah. Oke, setelah itu kita hubungkan R dan X. R dan X. Nah, R dan X ini akan memotong EJ di misal Y lah, misal Y. Nah, oke, setelah itu kita cari lagi bidang diagonal yang berpotongan dengan bidang ADIF. Yang salah satunya yaitu bidang CE JH. CE JH, aduh ini. CE JH. Misal berpotongan di M dan berpotongan di N. Nah, kita hubungkan M dan N. Hubungkan. Oke, nah, MN, nah garis PQ yang kita hubungkan tadi akan memotong NM juga. Misal ya di Z. Oke, setelah itu kita hubungkan Z dan Y ini. Kita hubungkan Z dan Y ini. Nah, itu akan memotong CH misal di titik O lah. Belum ada ya. Oke, O. Nah, setelah itu kita hubungkan PR RO OQ dan Y. Oh, yang terakhir P sama Y dihubungkan.
Nah, kita sudah tahu bahwa irisan dari prisma ini yaitu PROGY.